Kita mulai jadi dari the simple tenses ya. Simple tenses ini merupakan tense yang simple sebenarnya. Dia itu terdiri dari yang simple sama yang continuous. Tapi continuous itu bukan yang perfect gitu. Kita mulai dari yang pertama itu, yang paling umum, paling sederhana, sesuai dengan namanya ya, simple present. Itu adalah tindakan yang terjadi sekarang atau selalu gitu. Jadi inilah kata kuncinya, simple present ini gampang. Dan rumusnya itu pasti teman-teman udah sering lihat nih, dan sering baca juga dipakai sehari-hari adalah subject plus verb one, S terus nanti atau pakai ES gitu, itu tergantung ya. Kalau yang singular udah pasti verbnya pakai S atau ES ini. Contohnya kayak she drinks coffee every morning. Nah, ini kan suatu kejadian yang selalu ya. Dan selalu itu adalah selalu setiap pagi. Itu pakai simple present. Terus yang kedua, they play soccer on weekends. Nah, di sini berarti mengindikasikan bahwa mereka itu selalu bermain bola setiap minggunya gitu ya, setiap akhir pekan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dia itu suatu kebiasaan atau rutinitas. Yang mana kalau ngomongin kebiasaan, rutinitas, pola yang selalu berulang, itu pasti simple present. Atau kalau dalam konteks akademik itu simple present tuh biasanya ngebahas untuk yang fakta fakta umum yang selalu terjadi gitu, yang sudah pasti. Nah, itu masuk ke simple present dalam konteks akademik. Terus selain simple present itu ada yang namanya present progressive. Nah, ini sebenarnya progressive sama continuous tuh sama aja, cuma beda nama doang. Sama aja ini fungsinya. Jadi present continuous itu adalah tindakan yang sedang berlangsung atau proses yang sedang terjadi. Di mana? Di masa kini gitu. Kayak yang kita lagi lakuin sekarang nih, belajar kan kita lagi belajar ya. Nah, itu kita bukan pakai simple present tapi pakai present continuous gitu. Jadi we are studying English now gitu. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Rumusnya gampang, subject is MR atau verb in gitu. Terus ini perbedaannya, jadi perbedaan simple present sama present continuous itu tadi yang aku bilang ya, simple present itu kebiasaan, meskipun tidak sedang terjadi saat ini. Terus kalau present continuous itu merupakan tindakan yang sedang berlangsung banget waktu pas saat ini, saat kalimat itu ditulis atau kalimat tersebut diucapkan gitu. Coba sekarang aku mau teman-teman buat coba satu kalimat simple present sama satu kalimat present continuous di chat. Boleh banget. Jadi simple present itu berarti kebiasaan teman-teman yang selalu teman-teman lakukan, sedangkan present continuous adalah hal yang teman-teman lakukan sekarang, bisa sedang belajar atau sedang bernapas atau sedang menulis catatan atau mungkin sedang tidur sekarang gara-gara ngantuk kelas bahasa Inggris atau sedang bahagia. Nah, itu coba buat di chat teman-teman kalimatnya. Gak apa-apa ya, jangan takut salah. Kita belajar bareng-bareng dan dikoreksi bareng-bareng juga. Oke, ayo nggak apa-apa, jangan takut. Oke, dari Fiskal UI. Wah, amin, Fiskal UI. I always eat breakfast in the morning. Oke, nice. Betul tuh. Berarti kebiasaannya dari kamu itu selalu makan sarapan ya setiap pagi. Terus dari Madina, she cooks some pastries every morning. Present tense, nice. She is cooking some pastries right now. Betul. I always wake up at 4 a.m. I'm drinking my tea right now. Oke, nice. Gampang ya? Betul teman-teman semua. Satu lagi, she studies every night. Sama present continuous she is studying right now. Oke, nice semuanya teman-teman. Betul ya penggunaannya seperti itu. Sekarang kita lanjut berbicara masa lalu ya teman-teman tentang simple past. Sama seperti simple present, dia tuh nggak complicated ya, nggak rumit. Jadi simple past itu adalah menunjukkan tindakan yang selesai di masa lalu. Ya udah selesai aja, dia nggak dibahas seperti apa yang udah selesainya. Yang penting kita lagi membicarakan yang udah selesai di masa lalu. Dan itu formulanya gampang, itu subject plus verb to gitu. Contohnya kayak she baked a cake yesterday. Nah, itu biasanya ada kata kunci yang jelas gitu di masa lalu, kapan? Oh, kemarin. Ya udah berarti dia masuk simple past. Atau kata kunci lainnya tuh seperti ada kata last week atau last year.
last month gitu. Jadi spesifik ya selesainya itu di masa lalunya tuh kapan gitu. They finished the project last week. Mereka menyelesaikan proyeknya minggu lalu. Nggak hanya present yang ada continuousnya juga, tapi past juga ada continuousnya nih. Yang kadang-kadang tuh kita buat bingung ya, maksudnya apa gitu. Bukannya udah selesai ya kalau masa lalu itu. Tapi ternyata kita juga bisa menjelaskan kegiatan yang memang sedang berlangsung di suatu masa di masa lalu itu. Inilah yang dinamakan dengan past continuous. Formulanya itu beda ya. Kalau tadi simple past itu ya udah subject plus verb to. Baik, kan itu verb one-nya ada yang tahu teman-teman? Baik, itu verb one-nya apa? Yes, betul ya. Bake, itu verb one-nya. Nah, terus verb two-nya kan jadi ada baked gitu. Kalau finished, finished itu apa verb one-nya? Betul, finish. Finished. Nice. Terus aku coba tes lagi kalau fly, fly verb to-nya tau nggak Pak? Verb one-nya fly nih, terbang. Kalau verb to-nya flew. Betul, flew. Oke, kalau flown itu adalah verb 3 ya. Tadi ada yang komen flown. Flown itu adalah verb 3-nya. Sedangkan kalau verb 2-nya itu adalah flew. Gitu. Apalagi ya contohnya yang jarang itu uh, apalagi ya mungkin yang umum dulu drink. Nah, verb to-nya apa? Kalau drink, drink teman-teman. Nih, okay, drank. Betul. Gampang ya ini ya. Terus ini juga nanti ada di kalimat paling bawah, di beberapa slide berikutnya, verb one-nya slay. Slay ini bukan slang yang itu ya, bukan kata gaul yang keren gitu, bukan slay. Itu tuh artinya sebenarnya membunuh sebenarnya atau menghilangkan atau mencuri itu slay. Tapi ada yang tahu nggak verb to-nya apa? Slate. Kalau slate itu dia bahasa slangnya ya, slate itu. Kalau verb to-nya adalah slew, betul Sheila. Nice. Kalau verb 3-nya ada yang tahu? Verb 3 dari slay. Slay, nice. Very good. Slay. Sloan, kata Madina, nggak apa-apa. Nice try. Sloan. Oke, jadi itu ya, slay itu. Jadi ini arti harafiahnya sebenarnya dari, arti harafiahnya dari slay ini. Ya sebenarnya selain itu sering banget ya di game. Nah itu tadi ya yang verb tuh seperti itu. Kalau past progressive tuh atau past continuous lebih gampang nih teman-teman. Dia verbnya nggak usah kita hafalin lagi ya. Verbnya ya udah verb ing aja. Kalau tadi verb one adalah bake, berarti gampang tinggal jadi baking gitu. Kalau slay berarti jadi slaying. Terus tadi apalagi drink, drinking. Flying gitu. Jadi ini gampang ya kalau untuk yang past continuous. Cuman yang kadang agak tricky-nya itu kapan sih pakai past continuous tersebut gitu. Nah, pakai past continuous adalah biasanya atau di soalnya itu tuh dia tuh ada kata kunci when nih seperti ini. Jadi dia ini menunjukkan bahwa ini adalah titik masa lalu di mana hal tersebut tuh sedang dilakukan nih. Nah, titik masa lalunya adalah apa? Waktu pas when the phone rang, ketika handphone tersebut berbunyi. Nah, ketika handphone berbunyi itu apa sih yang sedang terjadi? Ternyata ada situasi di mana she was baking a cake gitu. Situasi di mana sebut sedang membuat kue gitu atau sedang memasak kue dianya itu. Itulah penggunaannya ya dari past continuous. Yes, umumnya pasti ada dua kejadian yang ada gitu tuh sebagai kata kuncinya. Terus yang kedua nih, when the power went out. Ini titik masa lalunya ketika listriknya mati, they were finishing the project. Mereka sedang menyelesaikan proyeknya. Nah, inilah hal yang sedang terjadi ya di masa lalunya. Oke, kita lihat di sini perbedaannya. Ini jadi buat teman-teman lihat lagi.
bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau simple past ya udah ini tindakan yang terjadi aja pada titik waktu masa lalu dan udah selesai. Gulliver went to the store and bought clothes for all his little friends gitu. Gulliver pergi ke toko dan dia membeli semua baju-baju untuk semua teman-teman kecilnya. Kan ini berarti udah selesai ya, dia udah pergi ke toko selesai, terus di sini telah membeli baju gitu. Di sini berarti si penulisnya lagi menceritakan bahwa memang kejadiannya udah telah selesai gitu di masa lalu. Tapi kalau di sini ada tindakan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu nih di masa lalu. While Gulliver was shopping, his friends were planning their revenge gitu. Jadi ketika Gulliver itu sedang belanja, teman-teman dia itu berencana untuk membalas dendam kepada dia. Ini berarti dua hal ini tuh sedang beriringan ya berjalannya itu. Karena ada kata while itu selagi, dan ini selagi was shopping sama teman-temannya sedang melakukan juga hal yang bersamaan, itu ada were planning gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sama kayak present continuous, tapi bedanya di to be-nya ya. Yes, kalau di simple past itu nggak ada to be ya, dia langsung verb aja. Sedangkan kalau misalnya di past continuous itu ada to be-nya nih, was sama were, betul. Sama verb in ya. Terus ini simple future. Nah, simple future ini simple juga, itu sesederhana kita membicarakan apa yang sedang terjadi di masa depan ya. Jadi dia subject plus will atau shall plus verb one. Contohnya, ya she will travel to Japan next year. Jadi sih ada rencana ya, dia akan berlibur ke Jepang tahun depan. They will build a new house soon. Mereka akan membangun rumah dalam waktu dekat ini. I will call you later. Aku akan nelfon kamu nanti. Gitu. Nah ini berarti ya udah sesimpel nanti di masa depan apa tindakan yang akan terjadi gitu. Tapi teman-teman selain will itu juga ada yang namanya tuh di simple future tuh to be. To be itu kayak tadi ya, ada is, am, atau are. To be plus going to. Jadi kalau going to itu tuh biasanya adalah tindakan yang udah direncanakan ya. Jadi dia bukan tindakan spontan. Tindakan yang sudah direncanakan. Jadi kalau misalnya ternyata si dia ini, she ini adalah udah benar-benar berencana untuk pergi ke Jepang tahun depan, nanti ngomongnya berarti bukan she will travel lagi. She is going to Japan next year gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ada dua opsi ya, pilihannya will atau going to, jadi yang going to itu bakal yang lebih dipakai untuk yang sudah terencana ya. Berarti pas continuous itu ada kejadian lagi di belakangnya yang berbarengan gitu. Pertanyaan dari Bun, ya betul. Dan dua-duanya di masa lalu. Yang pas continuous itu nggak ada hubungannya sama sekarang kan kan. Jadi kejadiannya lama, dua kejadian terus diceritain sekarang. Betul. Ya, jadi pas continuous full benar-benar kejadian di masa lalu. Beda penggunaan will sama shall gimana Kak? Kalau shall itu tuh sebenarnya udah jarang banget ya dipakai. Biasanya tuh dia digunakan di bahasa Inggris yang British ya. Jadi bukan bahasa Inggris American English. Dan shall itu tuh cuman dipakai untuk subjek tertentu aja ya. Shall itu tuh biasanya untuk yang I, subjeknya I shall, itu sama kalau aku lupa satu lagi antara they atau we ya. Coba nanti aku make sure dulu. Tapi dia tuh cuman dua subjek aja. Mungkin teman-teman ada yang tahu satu lagi apa subjeknya? Aca, we, Kak. Yes, we shall. Jadi cuman terbatas dua ini aja ya. Nggak bisa dipakai ke subjek lain. Kalau harapan itu masuknya simple future juga, Kak. Itu enggak, nanti itu kamu bakal pelajari di model ya. Model itu nanti ada berbagai macam ya. Ada model yang berupa possibility atau kemungkinan meminta pertolongan itu nanti ada di models. Nanti kita bakal pelajari kayaknya minggu depan atau minggu depannya lagi. Ada pertanyaan lagi? Berarti shall cuma buat subjek we dan I. Shall cuma bisa, iya betul. Shall sama should bedanya apa, Kak? Kalau should itu saran ya, jadi dia itu masuknya ke models, ya, model verb. Dia itu menanyakan saran. Sedangkan kalau shall itu
sama aja kayak will, jadi keakanan gitu untuk menyatakan akan. Biasanya ada kalimat tertentu terus akhirannya shall we. Yes, betul ya. Shall we, shall I. Oke, aku lanjut dulu kalau nggak ada pertanyaan lagi. Jadi di sini future juga ada future continuous ya teman-teman. Jadi menggambarkan tindakan yang akan sedang berlangsung tapi di titik tertentu di masa depan. Biasanya kalau gampangnya tuh ngapalinnya kalau yang continuous continuous tuh pasti dia formulanya tuh pakai verb ing gitu. Jadi dia nggak pakai verb one, verb two atau verb three karena memang continuous kan fungsinya tuh sedang dilakukan gitu di titik tertentu. Makanya dia selalu pakai verb ing. Nah, terus dia pakai subject biasa terus pakai will be ya. Jadi kalau dicontohin dalam kalimat tuh she will be traveling gitu. They will be building, I will be calling gitu. Jadi seperti ini ya penulisannya itu nanti dari formulanya dan jadi kalau future progressive ini tuh fungsinya adalah ada suatu tindakan yang sedang berlangsung pada titik waktu masa depan nih kayak ini. Ketika conference-nya itu mulai, when the conference starts, apa sih yang bakal sedang terjadi? She will be traveling to Japan. Terus ini juga ada by this time next year. Ketika tahun depan seperti waktu ini, they will be building a new house. I will be calling you at 8 p.m. gitu. Jadi ketika jam 8 malam, titik masa depannya aku bakal menelpon kamu. Gitu. Jadi kata kuncinya setiap yang continuous atau progresif adalah sedang berlangsung di titik entah masa kini, masa depan atau masa lalu. Jadi waktunya lebih dispesifikasi ya Kak. Yes, betul. Spesifikasi nggak kayak yang simple ya. Kalau simple ya udah gitu. Cuman she will read the book tomorrow. Ada tomorrow-nya aja gitu. Dia bakal baca buku besok gitu. Sedangkan future continuous itu dikasih tahu titiknya adalah when you arrive tomorrow gitu. Aku bakal membaca buku ketika kamu datang besok. Oke, ini buat pelengkap aja sebenarnya buat teman-teman lihat ada satu teks yang sebenarnya dia campuran ya, ada simple present, ada progressive past atau past continuous, ada future continuous sama simple future. Jadi di sini simple present itu menunjukkan bahwa adanya suatu fakta ya, karena di sini dibilang bahwa in a peaceful kingdom there lives a young princess named Lily gitu. Jadi di sini di kerajaan yang damai hiduplah seorang putri muda bernama Lily. Oke, makanya di sini pakai simple present ya. Every day she walks through the magical garden where the flowers always bloom. Simple present lagi nih. Kenapa? Karena di sini ada kata kuncinya ya setiap hari. Berarti suatu kebiasaan bahwa dia itu selalu berjalan-jalan ya di taman yang ajaib. Bahkan di sini ada fakta berikutnya adalah kebiasaannya itu adalah kalau si bunga-bunga itu selalu mekar gitu ya. Nah, di sini baru nih ada past continuous. Kenapa? Karena di sini ada kata kunci one afternoon. One afternoon itu berarti artinya apa tuh? Ketika suatu saat siang hari ya. Nah, ini berarti kalau suatu saat siang hari itu tuh berarti menunjukkan bahwa dia tuh terjadi di masa lalu ya sebenarnya. While she was exploring a hidden corner of the garden, she found a glowing flower. Gitu. Dia itu sedang melakukan eksplorasi ya dari pojokan si tamannya itu, terus dia menemukan glowing flower, bunga yang glowing gitu ya, bercahaya. Suddenly, an old wizard appeared and told her, "In the future, you will be protecting this kingdom from great danger." Oke, di sini simple past ya, karena lagi menceritakan aja kejadian masa lalu. Old wizard yang datang, terus tiba-tiba dia memberitahu si putrinya ini, dan di progressive future itu bahwa katanya di sini di masa depan kamu bakal sedang melakukan apa nih? Sedang memproteksi kerajaan ini dari bahaya yang besar gitu. Oke, terus terakhir ini ada simple future bahwa di sini itu one day she will face the challenge ahead gitu. Dia bakal menghadapi tantangan yang akan datang itu simple future gitu. Jadi seperti ini ya teman-teman, ketika mereka tuh sedang beriringan antara simple dan continuous baik itu present, past maupun future gitu. Oke, sekarang kita quiz. Mulai dari yang pertama, mana yang merupakan yang present, past, sama future? Dari yang A,
Okay, when the thunder rumbles across the sky, we rush to close the windows and grab the flashlight. Okay, ini yang pertama, yang A present, past apa future? Oke, betul, present. Oke, kalau rumbles, ada yang tahu artinya apa? Coba cari, kalau misalnya nggak tahu, cari konteks clue-nya. Di sini subjeknya itu adalah thunder, terus ada di langit, menggelegar. Oke, bergemuruh ya, rumbles itu artinya. Bergemuruh. Oke. Suaranya si thunder, ya betul ya itu. Rumbles itu suaranya si thunder, tapi kalau kosakata yang lebih spesifik itu adalah bergemuruh ya. Kalau rush, nah ini pasti sering denger ya, rush. Gampang. Rush, ada film ini judul Rush. Yes, terburu-buru ya. Lari terburu-buru itu rush. Lari terburu-buru. Oke. Oke, sisa Grab gampang ya, flashlight juga gampang. Sekarang kita kedua, shall I invite you to a summer's picnic by the lake? Oke, gampang future ya, karena dia pakai shall. Dan ini pasti kalau shall itu adalah simple future ya. Terakhir, when you were 10, you won the first prize in the school science competition. Oke, pas, betul ya. Karena di sini dari kata-katanya saja sudah menunjukkan bahwa ini masa lalu ya terjadinya, yaitu ketika umurnya 10 tahun, dia memenangkan juara pertama ya di kompetisi atau perlombaan ilmiah di sekolahnya. Oke, terus ini silakan baca verbs-nya dan mana yang merupakan present progressive, past progressive, sama future progressive. Oke, yang A. 5 years ago, the construction crew was building this bridge. Oke, ini gampang nih. Oke, benar ya, pas. Karena dia pakai was ya, terus pakai building. Jadi was ini itu adalah to be untuk si past progressive ya. Terus yang kedua, the scientists are studying new data on climate change. Oke, present, betul. Karena are, ini study ya. Oke, terus yang C. Berarti yang terakhir apa nih? Karena tadi udah pas udah, present udah, berarti ini future ya, betul. The mayor will be announcing the new policy during the town hall meeting next week. Oke. Ada yang tahu mayor itu apa? Kalau misalnya kita lihat dia itu sedang mengumumkan kebijakan baru nih. Yes, betul ya. Mayor itu wali kota. Kalau gubernur ada yang tahu? Bahasa Inggrisnya gubernur. Governor. Betul. Oke, apalagi ya kalau kepala negara presiden gampang lah ya, presiden, raja, king. Oke, berarti aku skip aja. Nah, sekarang yang lebih susah kita ke soal yang SNBT, soal ujian mandiri. Kita mengisi harus paragraf perumpang di sini ya. Ada kalimat setelah yes, bla 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 itu apa? Kita harus identifikasi dulu ya, dia di kalimat ini tuh fungsinya sedang ngebahas apa sih sebenarnya. Kalau kita lihat di kalimat ini tuh sedang ngebahas bahwa vinegar itu cuka ya. Dia adalah merupakan produk yang telah mengalami fermentasi secara dua kali ya. In the first stage, yeast, bla bla bla, itu menjadi etanol secara anaerobik, while in the second ethanol is oxidized to acetic. Sedangkan kalau misalnya di etanol yang lain itu dia dioksidasi menjadi asetik gitu. Oke, kan bisa kita lihat di kalimat ini tuh sepertinya sedang membicarakan fakta ya. Karena di sini ada bilang kalau while in the second ethanol, jadi ini kan yang first etanolnya ya. Kalau yeast ini apa? Second etanolnya dia pakai apa nih? Pakainya is ya, is oxidized. Berarti ini pakai simple present ya teman-teman. Berarti apa nih kalau misalnya simple present? Kita lihat yang dari opsi A. Opsi A itu salah ya. Dari secara grammar aja itu nggak bisa langsung verb in.
harus ada is atau are ya. Is atau are converting gitu. Harusnya kayak gitu. Sugars. Yang B, oh ini ada dua opsi ya. B sama D ternyata sama aja ya. B convert sugar sama D juga convert sugars. Nah, itu benar. Kenapa? Karena yes itu kan dia plural nih. Terus kalau plural kan berarti nggak ada S-nya atau S ya. Jadi convert itu secara verb udah benar nyambung sama yes ya. Dan di sini memang konteksnya ngebahas tentang suatu fakta yang udah berulang-ulang bahwa yes itu ketika di tahap pertama first stage itu adalah ya dia akan berubah menjadi etanol secara anaerobik gitu. Jadi itu suatu simple present gitu. Makanya B sama D juga ini sama aja, itu adalah jawaban yang benar. Yang C itu sebenarnya simple present juga, cuman salahnya itu dia pakai S ya. Kalau S itu untuk yang singular aja gitu. Singular kalau ini. Terus yang E ini udah jelas salah karena dia ada present continuous plus dia to be-nya harusnya adalah are ya kalau misalnya mau pakai present continuous gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah B sama D. Oke, lanjut nomor 2. Coba teman-teman jawab yang nomor 51 aja ya, yang ini. Kira-kira apa nih? Baca dulu kalimatnya sama terus lihat konteks kalimat sebelumnya juga kalau butuh. Oke, dari Ojan sama Madina, ya jawabannya. Sama semua, was interviewing. Oke, betul ya, was interviewing. Kenapa? Padahal kan ini sebelumnya simple ya, simple present gitu. Nah, kita juga harus baca konteks kalimatnya, makna kalimatnya itu apa. One of the authors is reminded of a time when he, nah di sini berarti lagi flashback ya ceritanya bahwa salah satu autor ini diingati kembali, yaitu pada waktu dia apa? Dia bla 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 ada an older Amish farmer while their 2-year-old sons played with a small snapping turtle gitu. Nah ini suatu kondisinya ya yang dia diingatkan kembali. Berarti sudah jelas karena itu adalah reminded of a time when he dengan kata kunci yang ini nih menunjukkan bahwa ini memang terjadi di masa lalu. Nah yang B, C itu udah jelas salah ya karena masa kini. Terus yang D itu salah karena kalau D itu was interviewed itu tuh berarti merupakan kejadian yang pasif ya. Jadi sedangkan di sini kan si author-nya itu adalah he ya sebagai subjek yang sedang melakukan suatu interview gitu. Bukan dia yang di-interviewing gitu sama oleh orang lain gitu. Makanya yang D itu salah. Dia itu adalah bentuk pasif dari past kunci ketutupan di sini past continuous dan itu rumusnya itu jadi was over terus verb 3 jadi bukan pakai verb ing lagi ya jadi verb 3 isi karena pasif. Terus kalau yang A itu salah karena dia itu nanti kita bakal pelajari juga ini adalah past perfect. Nah, past perfect itu tuh konteksnya bukan seperti ini ya, bukan suatu kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Jadi kita bakal pelajari setelah praktis yang ini. Sekarang yang ini teman-teman, kalimat yang garis yang ini ya, yang ini diabain aja. Coba ini jawabannya apa teman-teman? Oke, yakin? Udah?
Kunci? Ada yang lain? Oke. D semua ya jawabannya are enjoying. Nah, jawabannya adalah kurang tepat. Kenapa? Karena di sini itu adalah konteks lagi masa depan nih. Kalau misal kamu baca dengan yang setelah koma itu adalah while visitors bla 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 the interactive Mars rover simulation, astronauts from the International Space Station will be streaming to answer questions. Berarti di sini memang ketika si para pengunjungnya itu sedang ada di Interactive Mars ini, nanti astronot tuh bakal streaming live gitu. Berarti itu dua-duanya kejadiannya sedang di masa depan gitu. Makanya karena itu sedang berlangsung di masa depan adalah will be enjoying ya, karena dua-duanya sedang berlangsung di sini konteksnya. Secara beriringan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum nanti kita habis ini yang perfect ya, perfect continuous sama yang perfect aja itu bakal kita bahas dan breakdown satu-satu. Kak, kalau misal nggak ngerti makna katanya bisa dilihat dari to be sama verb kalimat setelahnya kan ya. Oke, makna katanya tuh berarti maksudnya kamu mau translate katanya tuh belum paham gitu ya. Em, iya, berarti kita harus lihat konteks to be-nya terus sama kalimat setelahnya. Karena kayak misalnya ini ya, kita misalnya nggak ngerti tentang interactive Mars rover simulation itu apa gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di kalimat sebelumnya kan dia sedang ngebahas bahwa adanya special exhibition ya, atau ada pertunjukan spesial gitu. Nah, berarti kalau misalnya interactive Mars rover simulation, berarti itu berarti salah satu bagian dari pameran yang spesial tersebut. Mafka mau bertanya itu kenapa ditambahin be sebelum enjoying-nya. Nah, karena dia itu adalah future, tadi namanya itu adalah future continuous. Yang rumusnya itu adalah subject plus will plus be plus verb in. Fungsinya adalah untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di suatu titik di masa depan. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi yang masih bingung mungkin sama perbedaannya? Berarti kalau continuous selalu pakai verb in ya? Yes, betul. Selalu pakai verb in. Karena continuous itu fungsinya tuh ingat aja ya, continuous itu berarti di pikiran kita tuh ingat aja, itu berarti yang sedang dilakukan, sedang dilakukan, sedang dilakukan. Berarti kalau sedang tuh pasti ada in-innya gitu. Nah, semuanya ya, baik ini nih kayak future progressive nih, tuh ada in-nya. She will be reading, padahal dia masa depan. Terus ini was shopping. Tuh. Walaupun dia masa lalu pakai was atau were, itu shopping. Pakai verb in. Terus tadi simple, present continuous itu is playing gitu. Pakai to be-nya to be present ya, is, are, atau am, tapi verbnya tetap verb in. Menunjukkan tindakan yang memang sedang berlangsung gitu. Soal tenses ini sebenarnya di ujian mandiri tuh muncul kayak cuma satu atau dua nomor aja sih dari tahun ke tahun. Jadi memang tiap materi dari grammar itu bakal muncul satu nomor. Jadi teman-teman dihafalin aja, dipelajari seluruh tensesnya 16 tenses ini. Dan kalau ada yang bingung, tanya aja ke aku sekarang di kelas atau nanti kalau misalnya mau PC aku juga boleh untuk diskusi. Future progressive sama future continuous sama Kak? Yes, betul, sama. Jadi progresif itu tuh sebenarnya nama aja sih. Kalau continuous tuh itu tuh American English, tapi kalau progresif itu buat yang British English ya. Kalau misal kamu baca sumber-sumbernya kayak dari buku-buku bahasa Inggris yang dari Inggris itu pasti ngomongnya nanti progresif. Aku sempat kalau nggak salah aku pernah sempat share buku gitu yang grammar tapi grammar
aku lupa grammar dummy, aku lupa judulnya apa, tapi di situ pakainya progresif. Tapi kalau kamu baca dari buku yang satunya lagi, yang Raymond itu dia pakainya continuous karena dia dari Amerika. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita anggap aja tadi Q&A break time ya. Kita lanjut aja ke perfect tenses. Jadi sebenarnya lucu ya, dia tuh namanya perfect gitu. Kenapa namanya bisa perfect ya? Aku juga mungkin kalau misalnya dari namanya sendiri kan kalau perfect itu berarti masih berlangsung dari dulu sampai sekarang gitu ya. Dan present yang perfect itu maupun yang past perfect maupun future perfect itu ditemani ada juga yang campuran ya, jadi perfect continuous. Jadi gabungan dari continuous dan gabungan dari perfect juga, itu namanya perfect progressive atau perfect continuous gitu. Nah, pertama dari present perfect dulu ya. Present perfect itu gampangnya adalah suatu tindakan yang udah dimulai dari masa lalu nih. Ntar aku garis bawahi. Jadi di sini ada tindakan yang udah mulai dari masa lalu dan dia itu masih berlaku hingga sekarang gitu. Dan nggak ditekankan udah durasinya berapa lama gitu. Atau present perfect tuh masih berlaku hingga sekarang, atau sebenarnya tuh dia tuh lebih ditekankan sudah selesai, baru saja selesai kalau present perfect. Rumusnya itu have atau has ya. Kalau yang have itu berarti untuk yang plural. Kalau yang has itu berarti gampang ya untuk yang singular aja. Terus pakai verb 3. Nah, ini dia beda ya, nggak pakai verb to, tapi pakai verb 3. Makanya tadi aku nanya tentang verb 3 dari masing-masing verb gitu. Karena dia beda sendiri. Contohnya nih, seperti Prince Arlen has discovered the hidden castle in the enchanted forest gitu. Berarti di sini lebih penulisnya sedang menekankan bahwa si Prince Arlen ini baru saja nih menemukan kastil yang tersembunyi di hutan yang ajaib ini gitu. Sedangkan kalau present perfect continuous itu digunakan untuk menekankan durasi ya atau sifat berkelanjutan dari tindakan yang sama sebenarnya dari masa lalu dan masih berlangsung hingga saat ini, tapi belum selesai gitu. Waktu pas sedang dibicarakan saat ini. Kita cuma ngasih tahu aja nih, udah berapa lama ya kita melakukan ini dari masa lalu sampai sekarang gitu. Rumusnya juga karena ini ada continuous-nya, itu dia pakai verb ing gitu. Jadi pertama atau have atau has pakai been terus verb ing. Contoh nih kayak Prince Arlen has been searching for the enchanted castle for many years. Nah, ini beda ya sama kalimat sebelumnya yang present perfect. Karena di sini ditekankan nih kalau si Prince Arlen tuh telah mencari si kastil ajaib ini sampai bertahun-tahun lamanya. Berarti sampai saat ini si Prince Arlen belum ketemu tuh sama si enchanted castle-nya itu. Oke, jadi kelihatan ya perbedaannya itu untuk present perfect continuous sama uh, present perfect ini. Kayak recently gitu ya Kak, kata Madina. Yes, kalau yang ini present perfect itu yang recently. Recently baru saja selesai. Terus selanjutnya nih kita ke masa lalu ya. Jadi di sini masa lalu juga ada past perfect sama past perfect progressive. Tapi di sini tuh kalau tadi itu kan dari masa lalu sampai masa kini ya. Jadi kayak lintas waktu gitu ya kalau yang present ini. Sedangkan kalau yang past perfect sama past perfect continuous itu ya udah terjadinya tindakannya dimulai di masa lalu terus selesainya juga sebelum tindakan lain gitu di masa lalu. Jadi gampangnya itu adalah ini tuh menunjukkan urutan waktu dalam masa lampau. Nah, ini past perfect sama past perfect continuous. Tapi logikanya masih sama ya, dengan present perfect maupun present perfect continuous. Dia digunakan untuk menyatakan tindakan yang sudah selesai sebelum tindakan lain terjadi. Oke, ini past perfect ya. Dan rumusnya itu had sama verb 3 ya, ini past participle-nya. Oke, mirip sama present perfect, bedanya dia has sama have-nya diganti jadi had ya. Contoh nih, apa sih maksudnya ya tindakan yang sudah selesai sebelum tindakan masa lalu? Contoh ini kayak gini ya. The dragon had flown away before the knight arrived at the castle. Nah, di sini jadi si naganya itu telah terbang
pergi jauh gitu terbang. Sebelum apa nih? Sebelum ketika si kesatrianya datang di castle ya. Jadi kelihatan ya teman-teman kalau past perfect ini terjadi sebelum masa lalu berikutnya. Beda ya sama kalau past continuous tadi ya. Kalau past continuous tuh ada dua kejadian yang memang kejadiannya beriringan gitu, bukan suatu urutan. Jadi kalau past continuous pasti jadi kayak gini nih. The dragon was flying away while the knight was arriving at the castle. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kalau di sini ini bentuk contoh dari past continuous ya. Jadi memang ini ada logikanya itu adalah beriringan, nggak kayak si past perfect ini. Yang ada yang lebih duluan sama ada yang lebih maju. Lanjut lagi yang keduanya biar lebih jelas. After the knight had slain the dragon, he found the hidden treasure. Jadi setelah si kesatrianya itu adalah had slain, nah ini had sama slain itu ada verb 3, he found the hidden treasure. Nah, ini masa lalu berikutnya ya. Jadi kejadian kesatria itu membunuh si naganya itu adalah kejadian yang sebelum dia itu menemukan harta karun yang tersembunyi. Terus ini past perfect continuous. Ini menekankan durasi atau bahwa tindakan itu sedang berlangsung sebelum tindakan lain terjadi. Oke, dia had been pakai verb ing, ya, jadi nggak pakai verb 3 karena memang sedang berlangsung. Jadi kalau past perfect continuous itu ketika titik tersebut itu masa lalu yang kedua itu udah ada, itu tuh masih terjadi nih sampai beberapa jam. Contohnya, the wizard had been studying the spell book for hours when he finally found the spell to break the curse. Di sini itu ditekankan nih kalau si wizard ini tuh telah mempelajari buku spellnya ini selama berjam-jam. Nah, ini ada durasinya nih ditekankan. Ketika apa? Ketika dia itu akhirnya menemukan spell to break the curse gitu. Akhirnya menemukan suatu perkataan, apa yang aku bahasa Indonesia lupa, kalau spell tuh intinya kayak um, dia memberikan kata-kata supaya dia menghancurkan si kutukannya ini ya. Ada yang tahu spell apa? Yes, betul ya, mantra. Terus yang kedua, the princess had been waiting for the night when the dragon appeared gitu. Jadi di sini ditekankan nih kalau si princess itu telah menunggu si kesatrianya, had been waiting sampai kapan? Sampai akhirnya dia melihat bahwa muncul nih si naganya ini, the dragon appeared. Gitu. Jadi kelihatan ya perbedaannya teman-teman past perfect continuous dan tadi past perfect aja. Oke, sekarang kita ke future. Nah, ini juga future namanya future perfect sama future perfect continuous. Kalau tadi itu hanya full di masa lalu, kalau present itu tadi lintas waktu dari masa lalu sampai sekarang, nah kalau future itu tuh itu membicarakan peristiwa yang memang sama sekali belum terjadi, tetapi akan selesai atau sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan belum peristiwa lain terjadi masa depan. Oke, ini juga sama seperti yang pas ya logikanya. Jadi sistemnya itu tuh seperti urutan gitu. Ada kejadian di masa depan yang terjadi sebelum masa depan berikutnya. Pertama, future perfect digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan akan selesai pada titik waktu tertentu di masa depan sebelum tindakan lain terjadi. Makanya will have, oke, bukan nggak ada has ya. Jadi mau singular ataupun plural itu pakainya have. Jadi nggak ada yang namanya will has, itu salah. Past participle-nya juga verb 3. Contoh nih kayak by the time the clock strikes midnight, ketika si nanti jamnya itu berdentang pada malam hari, princess itu bakal menemukan kunci rahasia untuk ke pintu yang ajaib itu. Nah, ini di sini adalah titik masa depannya itu apa? Ketika si jamnya itu berdentang, dia bakal selesai apa? Dia bakal menemukan si kunci tersembunyi itu. Kalau future perfect continuous itu sama ya, kayak yang perfect continuous yang lain, artinya menekankan durasi atau tindakan yang berlangsung dari titik tertentu sampai titik tertentu di masa depan. Rumusnya adalah will have been sama the verb ing-nya. Contoh lagi,
By the time the spell is broken, the sorcerer will have been working on the potion for 100 years. Jadi ketika mantranya itu adalah rusak, nanti si sorcerer itu penyihir itu dia bakal selesai atau sedang melangsungkan pekerjaannya dalam membuat ramuan selama udah durasinya tuh ratusan tahun. Nah, jadi sebenarnya gampangnya tuh dia ada durasinya gitu, jelasnya dari Future Perfect Continuous. Ya, aku bisa skip aja karena tadi udah cukup jelas. Sekarang kita ke sini. Di antara tiga opsi ini, mana yang benar nih teman-teman? Dari yang kita udah pelajari ya tentang the perfect tense tadi. Yang A, B, atau C? Oke. The knight has served the kingdom last year and protected it until now. Oke, betul ya yang B. Karena di sini si kesatrianya telah menyelamatkan si kingdomnya itu dan telah mempraktisnya sampai, walaupun di sini ada last year ya, kita baca sampai kalimat akhirnya. Karena di kalimat akhirnya ini adalah bahwa kegiatan dia menyelamati si kingdom itu dan memproteksinya tuh telah berlangsung hingga saat ini gitu dan baru selesai. Jadi itulah pakainya has. Oke, yang kedua, sekarang yang ini dulu teman-teman, yang witness. In the small village, Miss Prime, bla bla bla. Ini witness isinya many unusual events recently. Nah, apa nih? Ada kata kunci recently, berarti baru-baru ini. Okay, very good. Betul. Has witnessed ya. Jadi di sini adalah bahwa dia memang kejadian witness-nya itu atau menyaksikannya itu hal-hal anehnya itu ya baru-baru ini gitu. Berarti udah berlangsung dari masa lalu dan sampai sekarang masih relevan ya. Terus yang kedua, she blah 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 search for answers to the mysterious occurrences for several weeks now. Dia mencari jawaban dari adanya kemunculan-kemunculan misterius sampai berminggu-minggu sampai saat ini. Oke, berarti apa nih? Kalau misalnya udah berminggu-minggu dan sampai sekarang itu masih dilakukan, berarti kan dia perfect ya. Nah, tapi perfectnya yang mana nih? Kalau kata for several weeks now. Oke, semuanya jawabnya oke, okay, C. Nice, betul. Has been searching. Dia telah melakukan pencarian sampai berminggu-minggu lamanya sampai sekarang. Oke, okay, terus yang level 2 ini yang calm dulu. The hero had reached the dragon's lair by the time down bla bla bla. Oke, okay, kita lihat bahwa di sini past ya semuanya. Berarti kalau past yang satu-satu cuma A aja ya, sisanya ini present, future, udah pasti ini A ya, had come. Terus yang kedua, he bla 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 train for hours preparing for the final battle. Oke, dia udah melakukan latihan ya sampai berjam-jam supaya dia mempersiapkan untuk pertarungan finalnya. Oke, yes betul ya, had been training karena di sini konteksnya masa lalu betul ya. Dari awal-awal saja ini udah menceritakan tentang kejadian si pahlawan ini dari masa lalu dan di masa lalu tersebut dia sedang melakukan latihan ya sampai titik tertentu dan itu adalah had been training berarti. Oke, sekarang tes vocabulary dulu. Ada yang tahu down itu artinya apa? Down. Leaf. Itu down ya, bukan down. Oke, down ya. Betul, fajar. Kalau kalau lawannya senja berarti apa?
Oke, betul. Iya, ini kayak lagu ya, Dusk Till Dawn. Oke, terus yang kedua, layer. Ada yang tahu layer apa atau kira-kira apa nih kalau misalnya ada naga di dalamnya? Oke, ekor, sisik, bagian tubuh naga. Oke, coba eh, dia kan datang ya, muncul, dia sampai. Kalau misalnya sampai di ekor, bagian tubuh, nyambung mungkin. Betul, tempat ya, tapi tempatnya itu udah hampir deket, dia itu tempat, yaitu sarang ya, lair itu. Sarang, kalau dalam konteks hewan ya, lair itu sarang, atau dia juga bisa gua. Oke. Sirik, kenapa tiba-tiba sirik? Oke, nice ya teman-teman. Berarti vocabulary-nya sekarang level 3, level 3 nih. By the end of the year, the wise sage blah 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 study the ancient manuscript thoroughly. Oke. Ini ada kata kuncinya gampang ya. By the end of the year, berarti di akhir tahun nanti apa nih kira-kira? Hayo, apa nih? By the end of the year. By the end of the year berarti itu tuh target ya. Target di akhir tahun depan, di akhir tahun ini berarti lebih cocok adalah will have studied ya. Karena di sini spesifik nih, bukan menekankan ke durasi gitu. Ketika nanti pas akhir tahun nih aku bakal udah selesai nih belajarnya gitu. Mempelajari apa nih ancient manuscript roughly gitu, mempelajari manuskrip kuno secara detail gitu, secara teliti. Oke, yang kedua, while the townspeople bla 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 make their preparation for the great festival. Oke, apa nih? While, ada kata kunci while. Berarti kalau while itu berarti sedang beriringan ya, sedang berlangsung secara beriringan. Oke, Najwa A, Sheila A, Nadia A, Farasa A, betul. Will be making ya, while the townspeople will be making their preparations for the great festival. Betul. Terakhir, berarti karena di sini juga masih satu kalimat ya, tapi beda klausa, tapi tetap aja dia masih nyambung while-nya, berarti the sage bla 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 complete his final interpretation of the manuscript. Oh, ini nggak ada pilihannya ya, yang will have been completing, berarti yang paling dekat sebenarnya adalah C di sini, will have completed. Jadi memang ketika si townspeople-nya itu sedang buat preparasinya, ternyata di sini konteksnya adalah dia itu telah selesai ya menginterpretasi dari manuskrip ya. Tapi sebenarnya selain itu juga kalau misalnya opsinya itu ada, itu juga bisa pakai will be completing. Jadi dia sedang menyelesaikan. Cuman kayak di sini opsinya uh, langsung C aja gitu, will have completed. Tadi ada pertanyaan maksudnya menekankan durasi gimana ya Kak tadi? Oke, tadi aku balik lagi ke slide-nya. Jadi kalau menekankan durasi itu tuh seperti ini nih. Jadi dia tuh si the sorcerer nih will have been working on the potion for 100 years. Nah, di sini ada durasinya nih kalau continuous umumnya ya. Jadi dikasih tahu kalau durasinya itu telah dilakukan ini sampai ratusan tahun. Ini juga nih contoh berikutnya. The fairies will have been preparing the feast for hours when the king finally arrives. Gitu. Jadi peri-peri ini bakal sedang melakukan persiapan makanannya gitu ya. Selama udah berapa lama? Selama berjam-jam gitu. Nah, itulah yang maksudnya menekankan pada durasi itu. Iya, umumnya jadi ada keterangan durasinya gitu, for 100 years, for hours, for days, for weeks, for months. Apalagi ya di sini tadi keterangan waktunya, oh for hours, berjam-jam, ya umumnya gitu. Tapi ada juga kadang-kadang nggak ada durasinya nih seperti ini. The princess had been waiting for the night when the dragon appeared. Jadi ini lebih kayak tersirat gitu dari um, penulisnya.
Tapi umumnya gitu ya, lebih ditekankan ke durasi. Kalau yang had been itu yang perfect, continuous, baik itu present, past, atau yang future. Oke, tadi kita terakhir di mana nih? Oke, terakhir di sini. Sekarang kita ke soal ujian mandiri nih. Di sini dari nomor 1 dulu. Oke, apa nih? English is now the dominant language in international business, science, and diplomacy, and it is estimated that over 1.5 billion people, bla bla bla, it as a second language. Ya, jadi di sini memang sedang menceritakan bahwa saat ini bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang dominan ya dalam bisnis internasional atau perdagangan internasional maupun di ilmu pengetahuan dan diplomasi, dan diestimasikan itu telah lebih dari 1,5 juta orang bla 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 menjadikannya sebagai bahasa kedua. Oke. Berarti ini kejadian yang memang berlangsung di masa kini ya. Jadi pasti pakainya present tense. Yang A udah pasti salah, eliminasi, B eliminasi, tinggal E eliminasi. Tinggal kita pilihannya B atau C ya. Coba aku lihat chat dulu, teman-teman. Banyaknya B ya. Betul. Jawabannya udah betul semua, teman-teman have learned ya. Kenapa? Karena memang ini tuh terjadinya karena di sini nggak ada keterangan waktu sebenarnya di kalimat ini. Coba kita lihat dulu konteksnya. Kalau mau tahu ini memang sedang berlangsung saat ini atau apakah dari masa lalu dan sampai sekarang itu masih relevan, tuh lihat kalimat sebelumnya. Nah, di kalimat sebelumnya itu adalah memang sedang membicarakan kalau bahasa Inggris ini itu beberapa dekade terakhir itu menjadi has become a subject ya, menjadi subjek yang relevan gitu baru-baru ini. Nah, berarti di sini juga 1,5 juta orang telah melakukan pembelajaran dari masa lalu dan sampai saat ini masih relevan ya. Makanya pakai have learned atau pakai present perfect ya. Ini verb 3 dari learn ya. Learn-nya itu verb 1, verb 2-nya juga sama learned, dan verb 3-nya juga sama learned juga. Jadi verb 2 sama verb 3-nya sama. Oke, terus yang kedua, linguists argue that as English becomes more dominant, smaller regional language bla 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 at an alarming rate. Oke, jadi di sini para ahli bahasa itu berargumen nih, kalau misalnya nih as English becomes more dominant nih, semakin bahasa Inggris itu adalah semakin dominan ya, selagi kalau as itu berarti smaller regional language atau bahasa daerah itu bakal atau titik-titik ya, ini belum bisa dijawab, at an alarming rate, dalam penilaian yang berbahaya gitu. Oke, berarti apa nih teman-teman? Kalau ada kata kuncinya as English becomes more dominant, berarti ini ada yang sedang terjadi ya. Oke, boleh di zoom ya sebentar ya. Oke, segini cukup nggak atau masih kecil? Oke, bisa ya kebaca sekarang? Oke, betul. Have been disappearing ya. Jadi di sini dia telah dan sampai sekarang masih sedang menghilang gitu lama-kelamaan sih sama smaller regional language ini atau bahasa daerah. Jadi have been disappearing itu paling relevan ya. Oke. Terus yang ketiga, masih teks yang sama. Governments and communities around the world blah 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 new strategies to protect linguistic diversity, including bilingual education and local language media initiative. Oke, jadi pemerintah dan para masyarakat di seluruh dunia titik-titik new strategies. Nah, membuat strategi baru untuk melindungi keragaman bahasa. Oke, berarti apa nih teman-teman? Have been developing, are developed, develop is developed atau were developing. Oke, ini jelas nih berarti karena masih baru terjadi ya. Jadi karena baru terjadi, pasti present ya. Karena masih new strategies yang sedang dilakukan, maka itu paling tepat ya. Have been developing. Sedang melakukan pengembangan.
Ini masih gampang ya karena opsi-opsinya pilihannya itu adalah semuanya present, past, atau future. Oh, susah ya. Oke, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan. Di sini ada yang masih bingung nggak mungkin nomor tiganya? Ini unik ya, karena sebenarnya tadi kan aku bilang ya, kalau present apapun atau past atau future yang ada continuous atau perfect continuous pasti ada durasinya. Tapi itu juga kalau misalnya teman-teman perhatikan kalimatnya itu suatu hal yang memang lagi diimplied ya atau ditersiratkan oleh si penulis itu memang terjadi dari masa lalu sampai sekarang itu juga bisa masuk ke sini. Masih bingung banget yang perfect perfect mungkin karena terlalu perfect. Oke, nggak apa-apa ya. Ya kita latihan. Kalau misalnya ada yang masih bingung, itu tanya aja ke aku nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan karena memang nggak gampang untuk belajar tenses. Aku akui harus belajar berulang-ulang nih untuk belajar tenses ini khususnya perfect. Terakhir ya, still critics warn that these efforts may be too little, too late. Many of the endangered language, blah blah blah, fewer than 1,000 native speakers, and most of them are elderly. Oke, jadi tetap nih para kritikus itu mewanti-wanti nih kalau usaha ini tuh mungkin terlalu kecil atau mungkin terlalu lambat juga. Many of the endangered language nih banyak sekali nih bahasa-bahasa yang terancam bla 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 itu semakin sedikit dibandingkan thousand native speakers, lebih sedikit dibandingkan ribuan orang yang berbicara bahasa asli dari tersebut gitu. Hey, kita breakdown dari yang A, have had, ini udah salah ya, karena kalau udah have itu nggak bisa had lagi. Itu nantinya jadi tidak efisien ya. Yang has had juga ini salah. Terus yang D had juga udah salah. Are having. Nah, kalau are having itu berarti sedang terjadi sekarang ya. Sedangkan kalau di sini itu adalah sedang ngasih tahu aja nih fakta kalau memang ada bahasa yang memang sedang terancam ya. Dari ini adalah ternyata jumlahnya itu kurang dari 1.000 pembicara aslinya. Nah, berarti kalau misalnya nunjukin kejadian seperti itu, have ya pakainya yang lebih cocok, bukan are have. Sampai sini ada pertanyaan? Betul, cek jawabannya. Oke, kalau nggak ada, kita break time dulu sebelum kita ke soal terakhir. Sebenarnya itu kayak recap gitu dari materi-materi yang telah kita pelajari hari ini. Kenapa Kak pakai have? Nah, kalau have itu tadi, dia itu verb one ya. Nah, berarti verb one itu adalah dia simple present. Simple present itu apa? Karena simple present itu adalah suatu fakta yang memang dilakukan berulang-ulang, kebiasaan, fakta umum itu pakai simple present. Nah, di sini konteksnya itu adalah sebagai fakta umum yang terjadi ya. Jadi pakai simple present atau jadi pakai have gitu. Maaf, otka plural kan jamak bukannya dia pakai s ya. Nah, kalau misalnya pakai s di have itu nggak bisa ya. Jadi haves itu nggak bisa. Yang maksudnya jamak itu tuh dia ditaruh di subjeknya ya. Jadi subjeknya ini nih apa nih? Many of the endangered language. Nah, language ini dia jamak ya plural. Kalau plural itu pakainya have. Tapi kalau misalnya singular language itu pakainya has. Gitu. Pusing Kak, jujur emang harus recall mandiri. Oke, nggak apa-apa. Emang nanti harus ditonton-tonton ulang lagi, latihan soal lagi. Nanti habis ini juga aku bakal kasih post test juga teman-teman. Jadi strateginya tuh ya, teman-teman setiap habis latihan soal tuh jangan langsung kayak, oh ada yang salah tinggalin aja. Tapi kita harus review lagi, tahu kesalahan kita di mana, kelemahan kita di mana gitu. Jadi percuma sebenarnya latihan soal banyak-banyak, tapi kita nggak review juga gitu. Jadi kita harus latihan soal plus nanti review. Nanti aku ada 10 soal juga yang memang mencangkup semua dari yang past, future, simple, baik yang
continuous, yang perfect, sampai yang perfect continuous juga ada. Oke, kita exercise lagi. Coba ya, aku kasih waktu buat teman-teman jawab yang A dulu ini. Yang ini, coba. The simulation show that by the year 200 and 2300. Oke. Oke. Sebenarnya jangan dihafal ya, jangan pusing nih. Ada yang direct message aku pusing banget harus banyak yang dihafal katanya. Gak usah dihafal tapi dipahami ya, diresapi perfect continuous itu logikanya apa, perfect itu apa gitu. Kayak tadi, teman-teman boleh baca lagi nanti slide-nya. Oke, jawabannya betul, B ya. Teman-teman, sebagian besar tadi jawabannya B, will have sunk. Betul, kenapa? Karena di sini bahwa di simulasi ini menunjukkan bahwa ketika di tahun 2300 beberapa kota besar itu bakal tenggelam gitu. Dan itu berarti tenggelamnya itu telah terjadi ya tahun 2300. Berarti berarti tense yang tepat itu adalah future perfect ya. Will have some. Karena kata kuncinya tadi by the year of by the year 2300. Nah, yang ini. Oke. Oke. Ya, semangat ya teman-teman ya. Pasti bisa. Yang penting belajar sama semangatnya itu jangan padam ya. Karena teman-teman tuh pinter dan semuanya tuh bisa kalau misalnya kita belajar, evaluasi gitu setiap hari. Yang penting ada progres itu bagus teman-teman. Walaupun progresnya juga kadang kita ngerasa kayak lambat gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada progres sama sekali itu justru itu berarti cara kita salah gitu. Oke. Yang kedua ya, in the past century scientists bla 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 evidence of sea level rise through tide gauge data and satellite imagery. Oke. Ada kata kunci waktunya nih in the past century. Berarti apa nih in the past century? Kalau past century itu berarti beberapa dekade terakhir ini ya, berarti dia masuknya masa kini ya kalau past century itu. Karena kalau misalnya kita translate ke bahasa Indonesia nih, past century beberapa dekade terakhir ini. Berarti ini masa kini ya. Dari masa lalu sampai masa kini. Jadi yang tepat adalah have gathered. Ya, itu kan pada benar nih jawabannya. Berarti teman-teman udah lumayan memahami dari perbedaannya. Oke, lanjut yang C. Apa nih C di sini? Sebentar aku ketutupan Zoom di sini. Oke. While some countries have taken steps to adapt, such as building seawalls and redesigning infrastructure, others bla 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 to act due to political or economical challenge. Nah, ini apa nih? Berarti perhatikan dulu nih subjeknya apa sih subjek di sini? Subjeknya ya sebenarnya some countries ya teman-teman. Jadi jangan ke distract sama yang ada di tanda pisah ini karena ini tuh tanda pisah tuh fungsinya untuk memberikan keterangan aja ya. Dimana keterangan ini tuh maksudnya menjelaskan tentang cara langkah-langkah adaptasinya. Tapi subjeknya sih adalah some countries ya teman-teman. Beberapa negara. Sumpah masih bingung bedanya have sama had di konteks itu apa ya. Nah, kalau had itu tadi yang masa lalu ya berarti. Kalau have itu masa kini, betul. Had itu betul past perfect. Oke, okay. C. Karena konteksnya present perfect ada have taken. Oke, okay, betul have failed jawabannya. Betul teman-teman ya. Jadi bisa dilihat
dari konteksnya itu bahwa nih beberapa negara ini adalah bahwa dia tuh telah ya melakukan beberapa langkah untuk beradaptasi, tapi juga dia telah have failed to act due to political or economic challenge. Sampai mereka juga telah gagal untuk melakukan aksi karena ada tantangan berupa politikal dan masalah isu ekonomi juga. Oke, ada pertanyaan lagi. Kak pengen hafal time sinyo. Oke, itu sering-sering baca aja ya, sering-sering baca dari yang contoh-contoh tadi ya. Gampangnya ini kayak tadi kalau past century, kan itu berarti berapa dekade terakhir ini. Terus by the time, nih by the time berarti pada ketika. Nah, biasanya kalau pada ketika ini tuh menunjukkan bahwa akan selesai ya. Jadi by the time itu berarti akan selesai. Oke, terus juga selain itu apalagi ya? Kalau yang gampang itu buat yang pas itu pasti ada kata-kata last itu tuh. Last year, last decade, last month. Itu udah pasti bicara masa lalu udah selesai. Oke, terus tadi apalagi ada yang ingat? Tadi tuh ada lagi namanya um, 4 hours. 4 years, 4 months. Ini berarti durasi suatu aktivitas ya atau kegiatan. Berarti kalau yang durasi-durasi udah pasti tadi pakai perfect continuous gitu. Oke, sebentar ya. Ada pertanyaan kalau had itu di past perfect, jadi gunain had kalau suatu kegiatan udah benar-benar selesai kah? Iya, kegiatan benar-benar udah selesai sebelum masa lalu berikutnya. Dari Farasa, have present perfect digunakan untuk terang waktu dari dulu sampai sekarang masih berlangsung sampai saat ini. Had past perfect itu kegiatan yang terjadi masa lalu udah selesai. Oke, betul Farasa. Kak, boleh minta PPT yang belum dicoret-coret nggak ya? Mau nyoba Latsol yang ada di semua PPT. Boleh, nanti aku share ya yang masih kosong sama, sorry, aku baru cek NGL juga banyak yang minta PPT yang masih kosong ya. Nanti aku share di grup abis ini karena aku harus download lagi nih yang belum aku coret-coret. Mungkin sekarang yang udah aku coret-coret aku send dulu ya di grup. Di kolom chat. Mungkin karena kita masih ada waktu 10 menit lagi, coba teman-teman kerjain post testnya dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung tanya aja. Aku di sini, aku tunggu di Zoom. Sebentar. Ya, jadi post testnya ini ya. Sebenarnya aku ada quizisnya teman-teman, tapi aku harus buat dulu quizisnya. Cuman ini modul soal ini untuk post testnya hari ini. Ada 10 soal. Bisa sih dikerjain satu soal 1 menit selesai. Kak Devina kalau mau konsul gitu boleh nggak Kak? Boleh dong, mau konsul bahasa Inggris boleh sama aku, atau mau nanya-nanya pengalaman aku di UI, di FAUI boleh. Bentar ya, aku buatin kuisisnya dulu sekalian. Oke, nanti iya, aku bakal kirim di grup juga, habis kelas ini selesai. Boleh. Tapi ini aku bentar ya, mau share kuisis dulu. Jadi buat teman-teman yang mau cek post testnya terus nanya di sini, aku biar bisa ngejawab juga. Oke, ini untuk kode post testnya. Kode post testnya itu 584 57356. Oke. Coba ini tes dulu bisa dibuka nggak teman-teman kalau klik di quizzes. Jadi teman-teman login website dulu.
Nggak usah login sih, klik quizzes.com terus masukin code-nya. Udah ada yang bisa? Ya, sambil nunggu tadi ada yang mau nanya. Oke, dari kamu namanya dibaca siapa? Rachel. Rachel S nanya, bedanya whose sama whom apakah? Oke, kalau whose itu dia tuh menunjukkan kepemilikan ya. Jadi whose itu adalah berarti milik siapa gitu. Whose. Dan kalau whom itu tuh dia menunjukkan bahwa whom itu tuh sebagai objek pronoun ya. Jadi dia kata pengganti objek seseorang gitu. Dua-duanya sama yang merujuk ke seseorang. Tapi bedanya kalau whose itu adalah menunjukkan kepemilikan, kalau whom itu menunjukkan objek siapa. Tapi dua-duanya orang ya, baik itu whose atau whom itu. Nah, contoh kalimatnya misalnya seperti ini. Um, apa ya, the man misalnya ya, whose apa ya, whose car um, is stolen. Oke, berarti ini lagi merujuk kepada siapa nih? Oh, dia itu ternyata laki-laki yang mobilnya itu, mobil miliknya itu dicuri. The man whose car is stolen gitu. Terus kalau whom itu misalnya whom I can talk with. Kan I-nya ini sebagai subjek ya. Nah, whom-nya itu adalah objeknya. Jadi I can talk dengan siapa nih gitu. Aku bisa bicara dengan siapa nih. Nah, itu pakai whom I can talk with. Oke, kuisis sudah ada yang bisa masuk ya. Oke, iya betul ya. Jadi whom itu memang sama seperti who, tapi dia itu sebagai objek ya. Oke, tadi gimana? Udah bisa ada yang masuk kuisis? Aku cek dulu ya. Oke, udah pada bisa ya masuk ya. Udah pada mulai. Coba dikerjain dulu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Aku tunggu sampai ada yang selesai dulu ya dari kuisisnya. Sampai 17.56 deh aku tungguin. Nanti 4 menitnya kita bahas sedikit.